Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakrido dengan NIM R1C1230068. Saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat untuk memenuhi tugas final paleontologi yang bertemakan proses pemfosilan dan keterdapatan hingga kegunaan fosil dalam geologi. Langsung saja pada materinya. Pendahuluan. Fosil adalah sisa atau jejak organisme purba yang terawetkan dalam batuan. Fosil juga berperan sebagai alat untuk memahami sejarah bumi, evolusi kehidupan, dan perubahan lingkungan atau lingkungan pengendapan. Secara garis besar, tujuan fosil dalam geologi adalah merekonstruksi kondisi geologi masa lampau. Proses pembentukan fosil atau biasa disebut dengan fosilisasi. Tahapan utama fosilisasi yaitu penguburan cepat, mencegah fosil membusuk. Proses kimiawi, mineral seperti silika atau kalsit menggantikan jaringan organik. Faktor utama dari fosilisasi adalah jenis organisme. Tulang keras lebih mudah terawetkan daripada bagian-bagian yang lunak. Kedua yaitu lingkungan sedimentasi. Selanjutnya, jenis-jenis fosil dapat terbagi beberapa jenis yang dapat dibedakan secara visual. Yang pertama itu fosil tubuh, adalah jenis fosil yang merupakan bagian tubuh yang terawetkan secara utuh maupun sebagian. Contohnya yaitu tulang, cangkang, dan sebagainya. Fosil jejak adalah jenis fosil yang berupa jejak atau bekas aktivitas organisme tersebut yang terawetkan. Contohnya yaitu jejak kaki, liang, cacing, purba, dan lainnya. Contoh fosil dari filum Arthropoda dan Echinodermata. Sebelum saya menyebutkan fosil-fosil dari kedua film tersebut, ada baiknya saya menjelaskan apa itu Arthropoda. Filum Arthropoda adalah kelompok hewan terbesar dan paling beragam di bumi. Nama Arthropoda berasal dari bahasa Yunani arthron yang berarti luas dan podos yang berarti kaki. Jadi harfiahnya Arthropoda berarti hewan berkaki beruas-ruas. Contohnya pada fosil di bawah ini yaitu Trilobita, Eurypterida, Crustacea, Insecta, Arachnida. Dan filum Echinodermata adalah kelompok hewan laut yang memiliki ciri khas berupa kulit berduri. Nama Echinodermata berasal dari bahasa Yunani, echinos yang berarti duri dan derma yang berarti kulit. Jadi Echinodermata secara harfiah berarti hewan berkulit duri. Contohnya fosil Crinoidea, Echinoidea, Asteroidea, Opiuroidea, Blasoidea, Cistoidea, dan sebagainya. Selanjutnya, distribusi fosil dalam batuan sedimen. Mengapa fosil di batuan sedimen? Batuan ini terbentuk dari partikel-partikel yang mengubur organisme. Lingkungan laut dangkal kaya akan fosil karena deposisi yang stabil. Jadi, mengapa fosil berada pada batuan sedimen? Karena batuan sedimen memiliki material yang cukup dapat melindungi tubuh fosil dari gangguan atau perusakan oleh beberapa faktor-faktor alam dan sebagainya. Dan juga fosil yang banyak di laut dapat
terkompaksi oleh material-material seperti material batuan karbonat atau material karbonatan. Hubungan antara jenis fosil dan lingkungan. Fosil laut yang seperti ammonite, trilobit, dan fosil darat seperti daun, kayu, atau mamalia purba. Selanjutnya, kegunaan fosil. Kegunaan fosil terbagi atas beberapa poin, yaitu fosil sebagai penunjuk waktu geologi, rekonstruksi lingkungan purba, dan eksplorasi geologi. Fosil sebagai penunjuk waktu geologi adalah seperti contoh fosil indeks, adalah alat untuk menentukan umur relatif batuan. Fosil tertentu seperti trilobita atau ammonite hidup dalam periode waktu yang spesifik. Dengan ditemukannya fosil ini pada suatu lapisan batuan, kita dapat memperkirakan umur relatif lapisan tersebut. Fosil dapat dikatakan sebagai fosil indeks jika memenuhi beberapa syarat, yaitu memiliki hidup yang cukup singkat, tersebar luas, dan mudah dikenali atau dapat diidentifikasi. Contohnya trilobit untuk periode geologi Paleozoikum dan ammonite untuk periode geologi Mesozoikum. Selanjutnya, fosil dalam rekonstruksi lingkungan purba. Paleoekologi yaitu studi tentang hubungan organisme purba dengan lingkungannya, dan paleoklimatologi, fosil plankton misalnya foraminifera memberikan informasi tentang suhu laut purba. Fosil tumbuhan, indikator iklim tropis, kutub atau gurun. Selanjutnya, kegunaan fosil dalam eksplorasi geologi. Fosil juga dapat membantu dalam eksplorasi geologi, contohnya seperti eksplorasi hidrokarbon. Fosil mikroorganisme membantu menentukan cekungan yang berpotensi mengandung minyak bumi, dan penunjuk lingkungan deposisi atau lingkungan pengendapan. Fosil laut menunjukkan kemungkinan adanya batu gamping atau serpi sebagai reservoir. Itulah sekian pemaparan materi yang telah saya buat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.